Yo memikirkannya dan berkata, saya merasa sedikit panas setelah obatnya masuk ke perut saya, dan kemudian saya merasa seperti rasa sakit di tubuh saya sedikit lebih baik daripada sekarang, dan kepala saya tidak terlalu sakit. Pada saat ini, asisten dokter yang hadir berkata dengan terkejut sambil menatap data dan indikator pada instrumen, "Dokter, indikasi fisik Yo telah meningkat secara signifikan lagi. Oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantung telah meningkat lagi. Pada dasarnya hampir mencapai nilai terendah dari anak normal." Dokter yang merawat itu menelan ludah dan berkata begitu saja, "Obat macam apa yang bekerja secepat ini?" Adrenalin juga tidak bekerja secepat ini. Dia bertanya kepada seorang ahli farmasi di sekitarnya dan berkata, "Dr. Matthew Ryan, dengan tingkat profesionalmu, obat ini tidak akan mengandung semacam hormon kan?" James tampak seperti menyadari secara tiba-tiba, berkata, "Ya. Hal ini sangat mungkin. Perusahaan farmasi Indonesia suka menambahkan obat kimia atau bahan aktif lain dari obat modern ke bahan herbal." Dia berkata, dia buru-buru menambahkan, "Saya pikir lebih baik mengambil sedikit sampel dari pil dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan yang baik." Pakar farmasi bernama Matthew Ryan memegang dagunya, berkata dengan wajah bingung, "Dengan siklus kerja yang begitu cepat, memang mungkin mengandung semacam hormon, tapi dengan pemahaman saya tentang hormon yang ada, sepertinya tidak ada hormon untuk kondisi fisik Yo saat ini. Jika ada hormon seperti itu, kami akan menggunakannya sejak lama, tidak akan menunggu sampai sekarang." Kerumunan itu berwajah keras. Karena apa yang Matthew Ryan katakan, tampaknya cukup masuk akal. Mereka telah lama memikirkan semua cara pengobatan dan penyelamatan yang dapat dipikirkan. Semua cara yang dapat digunakan juga telah digunakan lebih dari sekali. Benar-benar tidak ada hormon yang dapat memiliki efek positif yang begitu baik. James bertanya lagi, "Jadi, mungkinkah mereka menemukan sejenis hormon yang belum kita temukan?" Matthew Ryan berkata dengan canggung, "Tidak. Jika mereka benar-benar menemukan atau menemukan hormon baru, dan itu memiliki efek yang sangat baik, mereka dapat langsung mendaftarkan paten, dan kemudian mengekspor hormon ini ke dunia." Itu tidak masuk akal, sialan. James menggaruk kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Harus kuakui, hal ini membuatku bingung." Saat itu, Yo di tempat tidur berbicara dengan terkejut, "Saya melihat lebih baik dan lebih baik. Mama, aku mungkin sudah bisa melihat wajahmu dengan jelas, Bu." "Betulkah?" Ketika Jenny mendengar ini, dia sangat bahagia, dan air matanya jatuh satu demi satu. Meskipun dia bukan seorang dokter atau ahli di bidang kedokteran, bagaimanapun, dia adalah lulusan senior Liga Ivy. Dia tahu bahwa alasan mengapa putranya tidak dapat melihat apapun adalah karena saraf visualnya tertekan oleh tumor. Jadi sekarang dia juga tahu betul bahwa sejak putranya secara bertahap mendapatkan kembali penglihatannya, ini membuktikan bahwa tumor yang menekan saraf visualnya, kemungkinan besar, telah sembuh. Dia tersedak dan berkata, "Bagus sekali. Indah sekali." Kekuatan Yo di tangannya telah meningkat. Jadi dia mengangkat tangan kanannya, yang masih memiliki tabung infus dan monitor oksigen, dengan susah payah, dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata ibunya, berkata, "Jangan menangis ibu, kamu seharusnya senang bahwa aku menjadi lebih baik." Yo mampu mengangkat lengannya dan mampu menghapus air mata dari sudut mata Jenny dengan sangat tepat sehingga semua orang memandang dengan takjub. Dokter yang hadir menepuk wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah saya berhalusinasi?" James pada saat ini bersemangat, bergegas ke depan, berjongkok di depan putranya dan bertanya kepadanya, "Yo, bisakah kamu melihat wajah ayah?" Yo membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, di atas hidungmu, mengapa ada benjolan merah?" James tanpa sadar menyentuh benjolan di hidungnya, juga seperti istrinya, tidak bisa menahan air mata dan tersedak. "Ayah mungkin memiliki beberapa gangguan endokrin dalam 2 hari terakhir. Tidak masalah,
setelah beberapa hari akan baik-baik saja." Mengatakan itu, dia meraih tangan putranya dan menangis. "Yo, kamu akhirnya bisa melihat wajah ibu dan ayah. Aku pikir kamu tidak akan pernah melihat kami lagi dalam hidup ini." Pada titik ini, seluruh bangsal akan meledak. Semua spesialis bertukar kepala berpasangan dan bertiga, dan wajah mereka masing-masing ditulis dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dokter yang merawat bergumam, "Bagaimana tepatnya? Bahkan jika itu benar-benar hormon yang dapat mengembalikan keadaan, tetapi saraf optik yang tertekan tidak mungkin mengikuti pemulihan. Pemulihan penglihatan, pasti karena tumor menjadi lebih kecil untuk mengurangi kompresi, tapi ini terlalu cepat." Pakar lain bahkan lebih kagum. Ini semua adalah orang-orang yang telah berjuang melawan kanker selama beberapa dekade, dan serangan mereka masing-masing mencakup berbagai kategori kanker, dari kepala hingga kaki, dari depan ke belakang, dari dalam keluar, dengan pengalaman yang sangat kaya terkait kanker. Tetapi semakin kaya mereka, semakin mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Ini karena telah membalikkan semua pengalaman relevan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade. Pada saat ini, dokter yang hadir buru-buru berkata kepada asisten di sampingnya, "Cepat dan beritahu pusat kedokteran nuklir, dan minta dokter yang bertanggung jawab atas PET-CT bersiap-siap untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh pada Yo." PET-CT berbeda dari CT biasa karena dapat memindai seluruh tubuh pasien, dan dapat memperoleh gambar tomografi dari setiap arah seluruh tubuh pada satu waktu, yang merupakan pilihan terbaik untuk memeriksa kondisi tumor seluruh tubuh kanker pasien. Hanya dengan cara ini, dokter dapat melihat secara menyeluruh tumor di tubuh Yo dalam waktu singkat, dan bagaimana situasinya sekarang. Plus, Yo telah berada di rumah sakit ini untuk sebagian besar perawatannya, dan rumah sakit ini telah memiliki gambar CT dari setiap tahap hidupnya selama beberapa tahun, dengan pemindaian terbaru lebih dari setengah bulan yang lalu. Jadi, cepatlah dan berikan dia pemindaian seluruh tubuh lagi dan bandingkan hasilnya dengan yang setengah bulan lalu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sel kanker di tubuhnya. Segera setelah itu, Yo muda dibawa ke pusat pengobatan nuklir bersama para dokter dan perawat. Setelah disuntik dengan kontras, ia kemudian dikirim ke ruang CT untuk pemindaian penuh. Setengah jam kemudian, hasil pemindaian kembali dan sekelompok besar dokter berkumpul di depan komputer untuk meninjau gambar CT terbaru. Dokter yang merawat secara bersamaan membuka gambar dari setengah bulan yang lalu dan, setelah membandingkannya, berseru, "Ini luar biasa." Sejumlah besar luka di tubuh Yo sebenarnya telah menyusut secara substansial. Sejak kanker Yo sudah mencapai stadium akhir, sudah lama terjadi banyak metastasis, getah bening, tulang, hati, dan juga paru-paru, semuanya memiliki lesi tumor, dan semuanya berukuran tidak kecil. Yang terbesar dari mereka bahkan sudah seukuran kepalan tangan bayi. Selain itu, karena pengobatan yang habis, sel-sel kanker Yo menyebar lebih cepat, dan tumornya tumbuh. Biasanya menurut tren, setelah waktu setengah bulan, tumor pasti tumbuh relatif lebih besar lagi. Dan sekarang, lesi ini tidak bertambah tetapi menjadi lebih kecil. Terutama tumor besar di tengkorak yang sebelumnya menekan saraf visual dan pendengaran telah menyusut dengan diameter 1 mm. Jangan meremehkan milimeter ini, karena milimeter inilah yang menekan saraf. Para dokter beramai-ramai. Matthew Ryan, apoteker sebelumnya, berseru, "Apa-apaan, kami masih meneliti obat anti kanker. Ini obat anti kanker terbaik di dunia." Dokter yang hadir di sela-sela tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya, obat ini memiliki efek terapi yang baik pada kanker. Jika itu benar-benar dapat mencakup seluruh dunia, kami spesialis onkologi juga dapat diberhentikan." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.